Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Bersyukur hari ini. Amin. Mari kita mau bersatu hati. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, Yesus Tuhan kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ku naikkan syukurku, naikkan padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan. Kita pujikan dari awal. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama
Kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Kita naikkan syukur kita. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hanya bagi-Mu segala pujian. Syukur, sembah Dia. Saudara mau sudah bangkit berdiri. Haleluya. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Kami rendahkan hati kami. Syukur. Haleluya. Syukur. Sembah Dia. Haleluya. Syukur. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk, dari dalam
Bapa surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersujud dan berterima kasih bagimu Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama bersatu hati memuji muliakan namamu Bapa. Bapa surgawi, berkati ibadah kami saat pagi hari ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Saudara. Siap bersyukur. Biarlah segala pujian kita, syukur kita hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan soraklah haleluya sambil angkat tanganmu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur, berikan senyum yang termanis. Segala puji syukur hanya bagimu. Sambil senyum Bapak Ibu Saudara, lihatkan ke kiri kanan Bapak Ibu Saudara, depan belakang. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah, amin. Oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Lebih semangat lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, haleluya, hanya bagi Dia. Luar biasa. Kalau tidak bersyukur kebangetan Bapak Saudara, karena kita punya Allah yang begitu ajaib. Amin. Ajaib Kau Tuhan, tak terbayang kebesarannya,
tak terbanding kekuatannya. Dia begitu megah dalam kehidupan kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Yes, betul, kau megah bagiku segenap jiwa. Lalu serahkan untuk rencanamu, kau raja atas hidupku. Hanya kau yang layak diri. Sama-sama katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenangan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Katakan dengan penuh ucapan syukur, nyatakan bahwa Dia begitu besar. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk Engkau. Yes. Oh, hanya Kau yang layak dipilihkan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenangan, kau sumber layak berkuasa, memindah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Yesus, kau Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Sebentar kita akan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan. Pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Nanti sekali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh berkenan bagi Engkau dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini, sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bukit. Datang ke hadirat-Nya, datang ke hadirat Tuhan dengan hati dan amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini, sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Dialah yang bertata di atas pujian. Biarlah setiap persembahan kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan dan memperlebar kerajaan surga, kerajaan bumi. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas, Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini. Ya benar Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku. Yes Tuhan. Semua ku
ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyerahkan senangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkan. Saudara baca itu bangkit berdiri. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu. Senangkan. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Itu kerinduanku, hanya itu Hidup kami menjadi berharga ketika kami melakukan rencana dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami, rencana dan tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Kami bukan siapa-siapa tetapi mendapat kehormatan untuk kami boleh melakukan tugas panggilan memenuhi visi Allah bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan membuka hati setiap kami, Roh Kudus memampukan kami mengerti, memahami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat rekan-rekan tim Pres Worship. Shalom. Ini jam 8:30 pas gitu ya. Pengakuan dosa bahwa saya yang sebenarnya menulis supaya khotbah itu jangan pajak-pajak. Tapi bumerang bagi saya gitu ya, karena saya juga kadang-kala panjang hampir 1 jam, tapi saya usahakan 30 menit lebih sedikit gitu ya. Karena yang nulis itu saya, jadi saya yang nulis supaya membatasi saya dan juga membatasi yang lain. Kita akan masuk ke tema kita, All in for Christ gitu ya, dan subtemanya adalah hidup menggenapi visi Allah, visi ilahi, misi ilahi. Kita akan buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Bapak Ibu Saudara bisa baca, saya akan membacakan buat kita semua. Bisa lihat di Alkitab, dengarkan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanannya yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi kalau ayat ini dibuat sebuah perkataan yang sederhana bahwa Paulus menyadari bahwa berharganya hidupnya itu hanya oleh karena dia melakukan apa yang menjadi tujuan dan misi Allah bagi dunia dan bagi dirinya. Itu berharganya dia. Bukan karena kehebatannya, kemampuannya, tetapi bagaimana hidupnya itu dikatakan berharga adalah ketika dia melakukan maksud dan tujuan Allah di dalam hidup Paulus maupun di dalam hidup manusia yang lain. Itu definisi dari berharga hidupnya Paulus.
kita akan lihat apa itu visi ilahi. Visi ilahi adalah rencana Allah yang ingin digenapi dalam kehidupan umatnya, baik secara pribadi maupun kolektif. Jadi Allah punya visi, punya kerinduan. Istilahnya kalau kami katakan hati Bapa. Dia ingin semua orang mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Dan terlebih lagi mengalami yang namanya mereka kembali kepada Bapa. Mereka diselamatkan, mereka direngkuh untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Visi yang berikutnya adalah pemulihan hubungan dengan Allah yang retak karena dosa. Kita akan buka di Roma 5 ayat 8. Pemulihan hubungan dengan Allah yang retak karena dosa. Kemarin ketika kami di SMP 26, saya menggambarkan bagaimana temanya membangun hubungan. Kita mulai dari hubungan yang baik, kemudian hubungannya menjadi retak, menjadi terpisah oleh karena dosa. Yang bisa menyatukan antara Allah dan pencipta dan ciptaan hanyalah Yesus saja. Jadi di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya hubungan yang retak itu kembali dipulihkan hanya oleh karena Kristus saja yang menjadi jembatannya, yang menjadi perekat kembali. Saya pernah diskusi dengan teman pelatih saya teater bilang gini, kenapa kamu melakukan banyak hal yang macam-macam? Ya ini, ya itu, ya ini, ya itu. Saya bilang, semua yang saya lakukan yang itu bermacam-macam itu, satu saja tujuannya, yaitu apa? Menyeberangkan Kristus kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai sebuah tanggung jawab di dalam hal apapun, tidak selalu hal rohani. Tanggung jawab dalam pekerjaan, di dalam kuliah, tanggung jawab di dalam rumah tangga, tanggung jawab di dalam kampung, pekerjaan, kuliah, semuanya. Pakai itu sebagai sarana untuk kita boleh menyeberangkan Kristus kepada orang lain. Apapun itu. Karena masing-masing kita punya lingkup pengaruh yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya pengaruh orang-orang di sekitar yang berbeda-beda. Karena itu Allah rindu visinya itu tergenapi agar hubungan yang retak itu kembali direkatkan. Kita kenalkan pribadi Yesus. Yang kedua, untuk membentuk karakter semakin serupa dengan Kristus. Inilah kerinduan kita. Semakin hari ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi bayi-bayi rohani. Kita rindu, Allah rindu. Rindunya Allah itu lebih rindu daripada rindunya kita. Dia tidak mau anak-anaknya yang bayi-bayi rohani tadi hanya menjadi bayi-bayi rohani saja. Tapi harus bertumbuh. Tujuan akhirnya adalah bertumbuh serupa dengan Kristus. Dalam hal karakter, dalam hal apapun juga. Yang ketiga, penggenapan rencana Allah bagi umatnya. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 akan saya bukakan buat kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah punya rencana memanggil kita. Kita adalah umat pilihan Allah. Tetapi tidak sekedar kita menyadari kita adalah umat pilihan Allah. Tetapi kita harus dipakai Tuhan untuk menggenapi visinya Allah. Untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Kita diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hanya agar apa? Agar orang mengenal Kristus. Agar orang bisa tahu siapa itu Kristus. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Tidak ada lain, tidak ada yang lainnya lagi. Kita masing-masing tadi saya bilang punya tanggung jawab, punya lingkup pengaruh yang berbeda. Tetapi satu hal, pakai itu semua untuk tadi menyeberangkan Kristus kepada orang-orang di lingkup pengaruh kita. Kita tidak perlu iri dengan orang-orang yang sudah di luar sana. Bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke mana-mana. Di lingkup pengaruh saja, mari kita maksimalkan. Orang-orang yang sederhana, kita mungkin ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau hanya sekedar orang yang sakit di rumah, tapi itu bisa menjadi alatnya Tuhan. Ada sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang memenangkan banyak orang.
Banyak orang dimenangkan melalui pekerjaannya, melalui pelayanannya. Ketika itu dia sudah diambang maut. Tapi kalau dihitung banyak yang sudah dia menangkan untuk Tuhan. Tapi ketika dia bahasanya sentik-sentik gitu ya, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya, dia sampaikan gini, cepat, cepat, satu lagi, cepat, satu lagi, kenalkan Yesus, satu lagi. Artinya apa? Seseorang yang memang hidupnya melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan sampai kepada dia hampir meninggal saja. Ada kesempatan, dia pengen satu kali saja ketemu dengan orang dan dia ceritakan siapa itu Yesus. Betapa militannya orang ini. Memang dia seorang hamba Tuhan yang melakukan banyak hal, tetapi yang kita mau lihat dari cerita ini adalah bagaimana waktu yang mepet yang dia akan bertemu dengan Tuhan. Dia akan meninggalkan dunia ini, tapi dia masih rindu untuk satu kali lagi saja, untuk dia bercerita tentang Kristus. Betapa kehidupannya mengalami hal yang luar biasa. Disaksikan oleh anak-anaknya yang sedih karena mau meninggal, karena sudah bahasanya sakaratul maut. Tetapi dalam pikiran orang yang mau meninggal ini, dia masih berpikir satu kali saja saya bisa cerita kepada orang lain agar mereka tahu siapa itu Kristus. Yang berikutnya adalah pemberitaan Injil di Matius 28 ayat 18-20. Sudah sangat familiar kita dengarkan, mungkin sudah hafal. Hanya masalah sudahkah kita melakukan yang menjadi pertanyaan kita. Tetapi paling tidak teorinya dapat dulu. Tapi jangan hanya teori, tetapi juga mari kita melakukan. Tidak sulit sebenarnya. Kemarin sudah disampaikan Bapak Gembala, bukan hal yang muluk-muluk. Kita punya tadi selalu katakan lingkup pengaruh kita. Ketemu dengan orang, sampaikan sesuatu, ada peluang, kita masuk, sampaikan. Hal yang mudah, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara betul-betul berkeinginan melakukan hal itu, kita tinggal minta sama Tuhan supaya Tuhan kirimkan orang-orang untuk kita layani. Ketika kita mungkin bannya bocor nambal, siapa tahu ngambal jagungan sama tukang tambal ban gitu ya, yang lagi viral tambal ban Pak. Karena lagunya Om Lorenza itu ya, sampai kakak saya yang pendeta itu aneh-aneh wae buat video itu ya, dia pakai pakaian karena saking senengnya gitu ya. Sederhana tetapi ngumpulkan banyak orang. Bisa kita pakai sebagai sarana apapun itu. Tuhan pasti kasih kita masing-masing hikmat yang berbeda-beda. Tidak mungkin saya dikasih hikmat dengan cara hikmat yang Tuhan kasih kepada Bapak Gembala. Pasti berbeda, karena lingkup pengaruh saya berbeda. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang lain. Tapi mari kita menyadari bahwa inilah yang menjadi kerinduan Allah. Mari kita menyadari bahwa ini yang menjadi hatinya Allah. Visinya Allah. Agar semua orang mengalami Kristus. Agar semua orang mengalami kenal siapa itu Kristus. Agar semua orang kembali lagi kepada Bapa. Itulah kerinduan Bapa. Kalau ini adalah kerinduan Bapa, mari juga menjadi kerinduan kita. Menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Kita akan buka di Kisah 20 ayat 24. Yang tadi saya bacakan ya, akan saya pecah-pecah menjadi 3. Yang pertama, kalau lengkapnya adalah, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saya ambil tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Paulus merasa bahwa nyawanya itu tidak berharga kalau dibandingkan dengan apa yang akan dia lakukan untuk memenuhi misi dan visinya Allah bagi dunia ini. Dia tidak mementingkan nyawanya. Dulu dia mencari menghilangkan nyawa pengikut Kristus. Tetapi sekarang dia melakukan yang namanya apa? Mencari nyawa para orang-orang yang belum kenal Kristus. Agar nyawanya terselamatkan. Tapi dia tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Tidak penting bagi dia. Dia mengalami siksaan, kesengsaraan. Paulus tidak memperhitungkan nyawanya sendiri, namun berkomitmen untuk melakukan penggenapan akan rencana Allah. Nyawa, kalau laki-laki yang beristri itu nyawanya itu separuh, Bapak Ibu Saudara. Separuh yang dinesoni bojone gitu ya. Karena kan garwa itu sigarane nyawa. Kalau dinesoni bojone, kan bojone sementara tidak klop dengan dia, itu separuh tok. Mangkat ngendi-ngendi walaupun pelayanan itu pasti rada mingrang-mingring. Karena di rumah
dia akan pulang nanti dengan mungkin istrinya merengut gitu ya. Apalagi kalau tidak membawa jarahan, mungkin merengut gitu ya. Merono merenem ado-ado mulai ya mong kelunting ya, gitu kan bahaya. Tapi bersyukur di sini tidak ada, di tempat-tempat lain. Tapi bagi Paulus tidak penting nyawanya. Bukan tidak penting terus dia sak-sak tidak, tetapi ketika dibandingkan dengan apa yang mau dia kerjakan, itu lebih penting yang dia kerjakan. Karena itu bicara tentang nyawa orang lain. Bicara tentang nyawa orang-orang yang belum kenal Kristus. Paulus tidak takut bahaya kematian, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menyelesaikan tugasnya. Karena itu lebih penting. Dia hampir mati, dia dipenjara, dia disiksa. Dia sudah kulino sengsoro. Kalau kita mungkin belum terlalu kulino gitu ya. Kulino luwe paling ya. Kulino mangan ra enak. Itu gampang, tapi ini kan kulino di penjara misalkan. Kulino disiksa, kulino dibalangi. Itu berat. Di sini tidak ada yang sampai dibalangi ya ketika bicara tentang Kristus. Sudah ada? Pak Ruli pernah? Oh hampir dibalangi, jadi belum ya Pak? Hampir saja gitu ya. Saya juga ya pernah dibalangi, tapi ketika muter film di desa itu, tiba-tiba proyektornya, zaman dulu pakai kayak bioskop itu, tiba-tiba mati sendiri, ternyata dipedot aliran listriknya oleh orang kampung. Habis itu kita bingung, tidak tahu bagaimana sambung lagi, murup lagi, tiba-tiba dibalangi waktu. Tapi tidak kena saya, balangi oke gitu ya, ada di desa-desa. Hanya kayak gitu, tidak terlalu spektakuler gitu ya. Kalau spektakuler dihantemi, jotosi, tidak sampai segitu. Itu pun kita mungkin mingring Bapak Saudara. Tapi Paulus, dia bilang nyawaku tidak dia hiraukan. Tapi saya tidak mau membandingkan Bapak Saudara dengan Paulus, masing-masing punya dunia sendiri, masing-masing punya zaman sendiri. Kesengsaraan, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi Paulus. Dia berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang itu memang dia yakini itu lebih penting, dan Paulus fokus pada garis akhir. Dia tidak menghiraukan nyawanya, dia terus bekerja siang dan malam. Untuk apa? Untuk menjaga imannya sendiri sampai garis akhir, dan juga untuk menolong orang lain agar imannya kepada Kristus. Itu yang dia lakukan. Dia tidak menghiraukan nyawanya, kemudian dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir, dan juga melakukan tugas yang dibebankan kepadanya, yang diberikan kepadanya. Yang berikutnya, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Paulus mengerjakan dengan keras agar tugas pelayanan yang diembannya selesai. Perintah Allah tergenapi. Apa? Memberitakan Injil, memuridkan, melayani orang-orang percaya. Jadi tidak hanya menyampaikan tentang berita baik, tentang Injil, tetapi juga memuridkan. Dan itu tidak gampang Bapak Saudara. Karena memuridkan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan hati, membutuhkan daya, dana, waktu, apapun itu, untuk membawa orang bisa melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Ada pemuritan di situ. Kalau hanya sekedar kita menyampaikan kabar baik selesai kita tinggal, tidak masalah kalau ada yang memuridkan orang lain. Tapi kalau tidak ada yang memuridkan, harus kita muridkan. Kita tolong agar nanti akan muncul orang-orang seperti kita, dan kita bergeraknya akan lebih cepat. Karena kalau kita bergerak sendiri, kalau misalnya di MCC yang bergerak hanya Bapak Gembala, kepayahan, kelelahan, nanti pusing, nanti darah tinggi, nanti apa dan sebagainya. Harus dibagi-bagi, didelegasikan. Tapi tidak sekedar dibagi-bagi, tetapi dimuridkan orang itu. Agar mereka mampu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin. Semuanya melakukan, bekerja sama, menyelesaikan yang ditugaskan. Jadi ada 3 hal di kisah 20-24 ini. Paulus mementingkan apa yang dia kerjakan. Kemudian dia juga menjaga sampai kepada akhirnya iman percaya pada Kristus. Kemudian juga dia melakukan misinya Allah, yaitu memberitakan Injil, memuridkan, dan juga melayani orang-orang percaya. Itu di kisah 20 ayat 24. Kita akan melihat pembahasan berikutnya.
Roma 17 ayat 8. Tema kita adalah menggenapi visi Allah. Bisa bacakan? Ada yang ketemu? Apa keliru ya? Ya. Mungkin keliru ini ya. Diciptakan untuk sebuah misi. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita dari awal kita adalah orang berdosa. Kemudian Allah memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi tidak hanya itu, Allah menyediakan keluarga bagi kita. Kemudian kita ditarik lagi menjadi utusannya, menjadi alatnya Tuhan. Bentar, belum ketemu saya. Oke, kita lupakan dulu saja. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bahwa setiap orang yang percaya adalah utusan, adalah partner, adalah rekan sekerja Allah untuk mengerjakan misi Allah bagi dunia. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sudah menjadi miliknya Allah, terserah Allah mau menjadikan kita apa. Tetapi yang luar biasanya, Allah menjadikan Bapak Ibu Saudara adalah utusan. Seorang utusan dari Allah, utusan dari negara itu punya kuasa penuh untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. Sama juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita adalah terbilang orang-orang berdosa, kemudian kita dimenangkan oleh Kristus, kita diselamatkan. Tetapi Allah tidak hanya pengen kita seperti itu. Kemudian Allah melakukan adalah mengambil kita, mengangkat kita menjadi utusannya. Kemudian menjadi partnernya, menjadi rekan sekerja mengerjakan misi Allah bagi dunia. Ini kehormatan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Misi Allah adalah tanggung jawab bersama semua orang percaya. Ini bukan pilihan. Kemarin sempat Bapak Gembala juga singgung itu. Ini kita tidak bisa memilih untuk tidak melakukan. Pilihannya hanya satu, melakukan itu saja. Itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan tanggung jawab orang perorangan yang memang bidangnya itu, bukan. Karena memang ini sesuatu yang kelihatannya susah tetapi gampang-gampang saja. Karena kita hanya melakukan saja. Hasilnya bukan kita yang menentukan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah diberikan kehormatan. Kita diberikan satu kewenangan untuk menjadi utusannya. Menjadi rekan sekerja Allah. Untuk melakukan sesuatu yang besar. Menggenapi visi misi Allah bagi dunia ini. Allah rindu semua orang mengalami Kristus. Allah rindu mereka kembali kepada Bapa. Kita adalah pembawa berita tentang kasih dan tujuan Allah bagi dunia. Kita hanyalah pemberita saja. Pemberita itu kalau dia diterima itu sebenarnya oleh karena beritanya yang baik itu. Kita hanya alat saja. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita menjadi rekan sekerja, menjadi partner. Sekarang kenapa kalau kita sudah meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara diciptakan untuk sesuatu visi dari Allah. Jadi desainnya Bapak Ibu Saudara sudah dipikirkan Allah. Saya pernah bilang bahwa kalau ada salah satu dari kita di tempat ini tidak melakukan fungsi dan perannya, ada yang kurang di dalam dunia ini. Karena hanya ada orang-orang yang hanya bisa dijangkau oleh yang namanya Samuel. Saya tidak bisa menjangkau lingkup pengaruhnya Samuel. Artinya kalau Pak Ruli tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya untuk menjadi rekan partnernya Allah, ada yang kurang di situ. Saya tidak bisa tiba-tiba masuk dalam lingkup pengaruhnya Pak Ruli, tidak bisa. Orang tidak mau terima saya. Setiap kita diberikan tanggung jawab, diberikan lingkup pengaruh. Artinya kalau di antara kita ada satu yang tidak melakukan tugas panggilannya, menggenapi visinya Allah, ada yang kurang yang pertama. Ada orang-orang yang tidak terjangkau oleh Allah.
karena kita tidak melakukan bagian kita. Jadi saya meden-medeni Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa? Karena memang kita harus bergerak bersama-sama. Saya tidak akan bisa menjangkau orang-orang di belahan bumi sana. Karena memang bagian saya adalah lingkup pengaruh saya sendiri. Kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Tuhan pasti buka jalan. Kita adalah pembawa berita tentang kasih dan tujuan Allah bagi dunia. Sekarang kenapa itu penting? Menggenapi visi Allah. Yang pertama, misi yang kita lakukan adalah kelanjutan dari misi Yesus di dunia. 3,5 tahun Yesus melakukan pekerjaannya. Selesai. Apakah selesai dengan sendiri? Tidak. Karena muncul ada orang-orang yang dimuridkan. Kemudian mereka bekerja siang dan malam untuk menyebarkan Kristus kepada banyak orang. Kita dipanggil bukan hanya untuk datang kepada Dia, namun juga pergi bagi Dia. Kita dipanggil, mari datang kepadaku. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya menyadari bahwa kita dipanggil kepada Tuhan, selesai di situ. Kita egois. Kita harus mau melakukan untuk dari Bapa. Untuk apa tadi? Untuk menjadi partnernya, menjadi utusannya, rekan sekerja Allah. Orang-orang yang tidak melakukan ini sebenarnya ada orang-orang yang dia egois. Dia hanya ngepek sendiri. Nyeketem kalau bahasa saya, nyeketem sendiri. Kasih Allah. Kita harus menyebarkan kepada orang di sekitar kita. Menyampaikan kepada mereka. Dia ingin kita sungguh-sungguh menerima dan melakukan misi Allah. Misi ini bukan pilihan, namun kewajiban. Di Yehezkiel 3 ayat 18. Saya akan buka dan saya bacakan buat kita semua. Saya baca ya, Yehezkiel 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara tidak melakukan bagiannya kita, untuk kita memperingatkan orang, untuk kita memberitahu orang tentang kabar baik, dan akhirnya orang itu tidak mendengar dan kemudian tidak terselamatkan. Firman Tuhan di sini katakan apa? Allah akan menuntut tanggung jawab kita. Orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, ayah, ibu kita yang belum kenal Kristus, kita tidak pernah menyampaikan Kristus kepada mereka sampai mereka mati. Kita bertanggung jawab pada mereka, bertanggung jawab pada Tuhan. Karena kita tidak pernah menyampaikan. Pak, kalau saya menyampaikan dia tetap ngeyel, ya tidak apa-apa, karena tugas kita hanya pemberita saja, selesai. Yang menjadikan mereka akhirnya mau terima Kristus itu adalah karena Roh Kudus saja, karena kita. Bukan karena kemampuan, kepintaran kita berbicara, bukan. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Mengabaikan adalah sama dengan ketidaktaatan. Kalau kita mengabaikan, tidak melakukan, menggenapi visi Allah, kita artinya tidak taat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perintah, ini bukan pilihan. Yang kedua, kenapa penting? Ini adalah hak istimewa yang mengagumkan. Menjadi partner dan rekan sekerja Allah di 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita adalah utusan Kristus. Kita menjadi utusan, menjadi rekan. Ini adalah sesuatu hak istimewa. Jadi ini bukan kewajiban, ini adalah hak bagi kita. Karena kita diberikan sebuah kehormatan. Tuhan Yesus menjamin keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian memasukkan kita ke dalam keluarganya, kemudian memperlengkapi dan memberi kita rohnya yang kudus, dan kemudian menjadikan kita alatnya. Dari orang yang berdosa, diselamatkan, tapi tidak hanya diselamatkan, tapi juga dimasukkan dalam kartu keluarganya, kemudian diberikan sebuah perlengkapan, kemampuan, diberikan sebuah roh kudus,
yang memperlengkapi, kemudian diutus. Bagaimana proses ini tadi? Orang berdosa, tidak layak, dimasukkan dalam keluarga, diberikan Roh Kudus, kemudian diutus. Dari orang yang menjadi musuhnya Allah, menjadi keluarganya Allah, menjadi partnernya Allah, menjadi rekan sekerjanya Allah. Ini adalah hak kita yang sangat istimewa. Tidak dipunyai oleh orang lain. Tidak dipunyai oleh orang-orang yang belum kenal Kristus. Jadi ini bukan tidak orang bain-bain Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah. Karena kalau kita mikir kita itu siapa gitu loh, kita itu siapa? Kita itu kudunya ditendang cemplungi jurang maut gitu loh. Tapi Tuhan ambil kita. Heri itu siapa? Pak Gembala itu siapa gitu ya? Pak Ru itu siapa? Tapi dia dilebok ke kakak. Kalau dilebok ke kakak itu dia juga berhak mendapat warisan dari yang ada di atas kakak itu loh maksudnya. Tidak hanya itu, kita diperlengkapi. Kalau kita tidak mau melakukan, mungkin bahasanya pieta gitu. Pieta le. Eman-eman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya kelengkapannya, ada Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu Saudara. Memberikan keberanian, memberikan pemahaman, menolong kita. Hanya kita tinggal melakukan saja. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah di jalan terseok-seok di sana. Dalam kubangan dosa kita tidak tahu arah hidup kita. Tapi Tuhan ambil kita. Tuhan angkat kita dalam keluarganya. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Bangga tidak kita dalam keluarganya Allah? Bangga tidak kita ketika tidak hanya dalam keluarganya, tapi kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Melakukan suatu pekerjaan yang juga Allah lakukan oleh diri Yesus. Ini pekerjaan yang sangat membanggakan harusnya. Tapi seringkali orang tidak mau melakukan. Karena tidak sama kayak Paulus tadi. Kita mungkin menghiraukan nyawa kita, engkau gak mati, engkau gak luwe, engkau gak dan sebagainya. Padahal sederhana saja. Di lingkup pengaruh kita, mari kita melakukan yang sederhana, yang simpel. Berumah tangga bisa melakukan itu. Yang keempat, memberi makna dalam kehidupan kita. Kalau ditanya umur kita berapa? Saya umur 40, berapa ya? 47 gitu ya. Sudah mau 50 Pak. Masuki usia emas gitu ya. Pralansia saya sebenarnya. Kalau Utiyani sudah lansia, kalau saya pralansia. Harusnya ikut posyandu. Posyandu. Ada di kampung saya itu ada posyandu, pralansia gitu ya. Tapi apa saya sudah melakukan apa itu? Itu sidik baut yang saya lakukan bagi Tuhan. Bukan panjangnya kita hidup, tapi kita itu bermanfaat enggak gitu loh. Yang mau ngono-ngono wae rasa ngono gitu Pak. Kita kan lihat satu video Pak, sebentar saja. Ya, yang live shot. Sudah sering lihat film ini ya. Ini gara-gara Pak Andreasan diselamatkan. Ini cuma 1 menit 0,59. Kira-kira kalau hanya kayak gitu hidup kita, ngopo gitu loh urip gitu. Mending rasa urip. Kalau video ini ya maksudnya ya. Tapi kalau kita ingin hidup kita bermakna, mari kita melakukan menggenapi visinya Allah. Itu tidak sulit. Kenapa? Karena Allah yang memperlengkapi kita. Allah yang menyediakan orang-orang yang kita layani. Enak kabeh sebenarnya. Dikai wewenang, dikai alat, dikai kuasa, dikai wong sing mau dilayani. Beres.
kita tinggal apa? Nggih, siap komandan, manut lakukan. Kalau kita disuruh melakukan menggenapi visinya dia, visinya Allah, kita harus bilang siap Tuhan. Apakah itu tidak harus siap saja? Mau tidak mau, suka atau tidak, suka itu bukan pilihan. Mari kita melakukan menggenapi visinya Allah bagi dunia ini. Memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik. Karena semuanya sudah disematkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Diberikan kehidupan, diberikan menjadi keluarganya Allah, diberikan Roh Kudusnya, diberikan bekal yang luar biasa, dan kita diutus dengan wewenang penuh daripada Tuhan. Kita tinggal pergi dan melakukan. Dan Tuhan bilang, di lingkup pengaruhmu saja kamu kerjakan dengan maksimal mungkin. Selesai. Tuhan tidak bilang, ada pertanyaan, mau tidak? Tidak. Wes ngono, kudune jawab, siap. Tapi yang nyuruh kita adalah raja segala raja. Presiden di atas presiden gitu istilahnya. Tabib dari segala tabib, kalau orang tua bilang gitu ya. Tuhan sembuhkan karena saya punya tabib di atas segala tabib. Kalau kita bilang, yang nyuruh adalah presiden di atas segala presiden, yaitu Tuhan. Harusnya kita mau melakukan. Kalau enggak, kita menyanyiakan apa yang ada pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan memberi makna dalam kehidupan kita, agar hidup kita bermakna, tidak kayak video tadi. Tiba-tiba dia dari lahir ketika terus kemudian masuk dalam kuburan selesai blek. Tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan. Tindakan-tindak kitanya ya sekedarnya saja. Padahal kita adalah orang-orang yang istimewa tadi. Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Ada orang-orang di dunia ini yang, ini dengarkan, ada orang-orang di dunia ini yang hanya Anda yang bisa menjangkaunya. Karena memang mereka ada dalam lingkup Anda. Ada orang-orang yang hanya Anda saja yang bisa menjangkaunya, bukan orang lain. Kalau jenengan tidak melakukan, kasihan orang itu, dia tidak kenal Tuhan. Kasihan orang itu, dia tidak mengerti kasih Tuhan. Artinya itu menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita lihat, kita petani kiri kanan kita, keluarga kita. Penutup, mari kita memiliki hati Bapa. Dia rindu semua orang diselamatkan. Yang kedua, mari kita melakukan, mengerjakan, menggenapi misi Allah bagi manusia. Menjadi partner rekan sekerja Allah. Karena ini adalah sangat penting. Karena tindakan kita menggenapi visi Allah adalah melanjutkan misinya Yesus di dunia ini. Kemudian kita menjadi hak istimewa bagi kita. Kehormatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan agar hidup kita memiliki arti, memiliki makna. Dan itu maknanya adalah makna yang kekal. Memberi makna dalam hidup kita. Karena yang kita lakukan itu membuat orang dalam kekekalan kehidupan. Kalau kita tidak menyampaikan visinya Allah, orang itu ada dalam kematian yang kekal. Tapi kalau kita menyampaikan, mereka ada peluang untuk mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kesederhanaan kita, dengan kemampuan kita yang terbatas, kita melakukan menggenapi visinya Allah. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita, sadari itu dalam diri kita. Yakinkan diri kita, Bapak, Ibu, Saudara pantas untuk melakukan menggenapi visinya Allah. Karena Tuhan yang memantaskan kita. Video terakhir, habis itu kita berdoa. Ever wondered why Jesus' last command to his committed followers was to make disciples of all nations? Have you ever wondered what it would look like if Christ's most committed followers today actually carried forth that command according to the standards set forth in the New Testament by Christ and the 12? If an evangelist were to reach 1,000 people a day for Christ in a frozen population rate, can you imagine how long it would take to reach the world for Jesus Christ? Just over 15,000 years. And imagine the spiritual maturity of these new converts, most of whom receive no real follow-up or discipleship and end up never reaching their full potential in Christ. However, if a committed follower of Christ, we'll call him Paul, were to disciple a new believer for 1 year, we'll call him Timothy. To the extent that Timothy matures in Christ until he is able to disciple another. For as Luke 6:40 says, the student will become like his teacher. So then, in year 2, Timothy has become a discipler himself and takes on his first student, while Paul takes on another student. By the 3rd year, our Paul is discipling his 3rd student,
while our Timothy is discipling his second student, and our newest student is now able to make disciples as well. If the cycle is not broken, a spiritual downline is created which multiplies to the ends of the earth. Even at an accurate and growing population rate, do you know how long it would take in such a scenario to reach the entire world for Jesus Christ? Just under 37 years. And now imagine the spiritual maturity of these believers, all of whom have been equipped to both be and to make disciples of Jesus Christ. This is why Christ's last command to his followers is not to make converts, but to make disciples of all nations. Amin. Betapa pentingnya tindakan kita. Dari 15 ribuan tahun, hanya 37 tahun. Tapi kalau kita tidak bergerak, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Ada orang-orang di sana yang sedang menunggu Bapak Ibu Saudara untuk bercerita tentang Kristus. Dengan sederhana, dengan kemampuan kita. Tuhan tahu kapasitas kita, tapi kita diperlengkapi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bila firman ini boleh mengingatkan kepada kami, memotivasi kami untuk kami melakukan, menggenapi panggilan Kristus, menggenapi visi misi Allah bagi dunia ini. Untuk kami melakukan yang menjadi hatinya Bapa, agar semua orang mengenal Kristus, diselamatkan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan kepada Cek. Baik, puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Dan mungkin Tuhan Allah tuh berkata kepada kita, berpantun pada kita, ubur-ubur ikan lele. Ayo lakukan visiku yale. Mari, tiba saatnya kita akan berikan persembahan gerakan Rp2.000. Monggo bisa mempersiapkan diri, kemudian pelayan diaken nanti yang bertugas bisa juga mempersiapkan diri. Kita pujikan satu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Pujikan dari awal. Tuhan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bumi dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia.
Jalan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak, Ibu, Saudara, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah boleh menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu semakin menguatkan hati kami dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih memuliakan nama-Mu untuk mewartakan kabar baik bagi semua orang. Kami berdoa juga untuk kelurahan Keratonan, di mana menjadi tempat kita beribadah. Berkati seluruh warga Keratonan, berkati kesehatannya, berkati setiap aktivitas pekerjaan, dan juga berkati setiap aspek kehidupannya. Berkati juga toleransi kerukunan antar umat beragama, sehingga dalam penjagaan dan berkat-Mu saja. Kami berdoa juga untuk jemaat MCC, kiranya jemaat MCC selalu dalam penyertaan-Mu. Jemaat MCC jadi makin taat dan patuh akan Engkau, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk berani mewartakan kabar baik bagi semua orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk jemaat MCC mampu berbagi hidup untuk orang lain, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya akan kami bacakan kegiatan ibadah sepekan JKI MCC. Yang pertama yaitu latihan tamborin hari Senin pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Oikos hari Selasa dan Rabu pukul 18:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian program Kristal di Radio Immanuel jam 10 pagi. Selanjutnya latihan musik dan pujian hari Kamis jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian menara doa hari Jumat pukul 17:30. Selanjutnya Metanex hari Sabtu pukul 17:30. Kemudian sudah ya? Oh ya, ibadah raya yang pertama Minggu pukul 8 di Maestro Jalan Honggo-Wongso. Ya, betul kan? Di Ruko ya, di Ruko Maestro Honggo-Wongso. Kemudian ibadah raya yang kedua, gabungan. Terima kasih. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Terima kasih Bu Arum. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya. Pengumuman tambahan saja. Besok Jumat adalah Menara Doa Pelayan. Kami himbau pelayan-pelayan Tuhan harap hadir karena ini sebenarnya satu keharusan daripada harus meringkas ya. Jadi Bapak Ibu Saudara pelayan Tuhan kami himbau untuk hadir di Menara Doa Pelayan sekaligus pemuritan. Pemuritan besok itu pemuritan pertemuan kedua dari satu rangkaian pemuritan 10 kali pertemuan pemuritan ya, itu nanti akan ada sertifikatnya juga. Kemudian minggu depan adalah ibadah raya gabungan dan akan dilayani oleh pembicara tamu yaitu Bapak Pendeta
Yusak Sigit, atau beliau adalah gembala daripada GBIS mana ini, Joyo Dinengratan, nah, tangga kita ya. Jadi saya dan beliau memang kami berbincang bahwa jemaat MCC perlu mengenal beliau, dan jemaat GBS Joding mungkin perlu mengenal juga keberadaan MCC. Jadi nanti kami akan bertukar kesempatan supaya barangkali ada kesempatan untuk kita bisa bekerja sama sebagai tetangga, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, pengumuman penting lainnya adalah retret sudah mulai dipersiapkan, mulai bergulir. Saya ulang lagi, untuk biayanya yang dewasa itu 175.000, dan yang anak-anak berapa Bu Putri? 100.000. Yang masuk kategori anak-anak adalah yang tidurnya masih seranjang dengan orang tuanya. Jadi misalkan Karen ini mau masuk pakai kategori anak boleh, tapi nanti boboknya sama ibu ya, satu ranjang sama ibu gitu ya. Bagi yang tidurnya kalau seranjang sama orang tua terlalu sempit, berarti bayarnya yang dewasa 175 gitu ya. Jadi sudah diperhitungkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari diperhatikan supaya Bapak Ibu Saudara tidak kesulitan dalam hal kontribusi ini. Silahkan menabung di oikos masing-masing ya. Oikos masing-masing sudah mulai digerakkan, betul ya Pak Heri ya, bahwa oikos ini membuka tabungan. Ya, kemarin Oikos Nusuan juga berdiskusi dengan saya, silahkan membuka tabungan dan jemaat didorong untuk menabung melalui Oikos ini. Ya, itu akan menjadi bantuan sekali. Kemudian aktiflah di Oikos supaya barangkali nanti kas Oikos ini ada dalam keadaan yang berlebih dan baik, maka anggota-anggota Oikos mendapatkan peluang untuk dapat subsidi dari Oikosnya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak terlibat di Oikos, maka nanti subsidinya pernah melalui Oikos gitu ya. Oleh karena itu manfaatkan kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara bergabung di Oikos itu bukan beban, tapi justru itu akan menjadi kesempatan untuk kita saling mengenal. Toh nantinya ketika kita memerlukan pelayanan apapun bentuknya, Oikos yang akan langsung terjun pertama Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu saya dorong terlibatlah di Oikos gitu ya. Kemudian juga pengumuman penting lainnya adalah bahwa puji Tuhan ruko ini sudah kita bayar sewanya ya. Karena kita sudah berjuang sekian lama untuk menjual penter itu ya, penter yang selama ini kita punya tetapi tidak digunakan, berkali-kali sudah ditawarkan tetapi memang ya yang kacanya jamur, yang bocor dan segala macam, daripada memang akhirnya standby saja dan kita memerlukan dana untuk bayar ruko ini. Setelah sekian lama kita tawarkan, puji Tuhan akhirnya laku. Ruko ini sudah terbayar ya, 15 juta sewa 1 tahun. Kemudian talangan untuk sekat itu juga sudah kita kembalikan. Kemarin untuk nyekat ruangan ini butuh dana 8 juta, ditalangi oleh seseorang dan kita sudah kembalikan itu sehingga akhirnya sudah selesai semua ya. Laku 24,5, lebih murah, rugi, namanya jual barang second ya, rugi. Kemarin bahkan sudah dibantu oleh Pak Ruli juga untuk menjualkan. Ditawar berapa waktu itu Pak? Ya, sampai ada yang bilang, wah aku nek ngenyang malah pekewoh gitu kan. Ngenyangnya sampai anjlok banget. Saya bilang iya tolong dibantu lah. Ini untuk pelayanan gereja jadi ngenyangnya ya aja nemen-nemen gitu kan. Bapak Ibu Saudara, jadi puji Tuhan kita sudah tepat waktu, selesai semuanya, kita bisa menggunakan selama 1 tahun tanpa perlu berpikir wah nanti gimana. Tinggal mikir nanti tahun kedua ya, untuk pembayaran tahun kedua. Tapi harapannya sebelum tahun kedua kita bisa mendapatkan tempat yang permanen. Harapannya sehingga kita nggak perlu lagi kontrak-kontrak gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, berarti sisanya itu 1,5. Laku 24,5, kemudian sebentar saya terangkan dulu ya. 24,5, kemudian bayar ruko 15, bayar sekat 8 juta, sisa 1,5. Nah tapi ketika mau dijual itu akinya tekor, sudah disetrum berkali-kali, jam orang murup-murup,
Akhirnya saya bilang ya sudah, beli aki saja, pakai uang kas, nanti setelah printernya laku dikembalikan ke uang kas. Akhirnya sisa 1,5 itu mengembalikan untuk beli aki 700 sekian, 700 berapa gitu ya, 780, sehingga sisanya berarti 720 itu sudah masuk ke kasnya yang dipegang oleh Bu Asih, kas untuk pembangunan gereja. Jadi sudah, saya nggak pegang uang apa-apa, ya saya bersih Bapak Ibu ya, saya nggak pegang apa-apa ya. Jadi segala bentuk keuangan itu saya pokoknya serahkan ke bendahara, silahkan dikelola. Ya, karena tekor nggak mungkin kan kita jual sudah barangnya begitu, akinya tekor nanti kan makin, jadi sudah yang penting laku dulu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, mari berdoa kalau memang nanti Tuhan akan percayakan kepada kita untuk kita bisa mendapatkan lagi mobil jemputan, kiranya itu boleh terjadi atas izin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, berdoa umul, kita perlu mengerjakan banyak hal untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemudian pengumuman tambahannya, kok banyak ya pengumuman tambahannya ya. Minggu depan pastikan penatua dan diaken hadir semua, karena minggu depan tim pastoral, penatua dan diaken kita ada rapat Dewan Penata Layanan. Ini rapat yang penting setiap akhir bulan. Ya, setelah selesai ibadah gabungan kita rapat mengevaluasi jalannya kinerja selama bulan berjalan, sekaligus mempersiapkan perbaikan-perbaikan untuk bulan yang akan datang. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hadir supaya bisa bersuara, bisa berpendapat, dan kita bisa menyepakati pelayanan ini untuk kepentingan bersama. Ya, sekali lagi saya dorong untuk besok hadir di rapat Dewan Penata Layanan. Ya, baik, karena besok ada rapat Dewan Penata Layanan, maka yang katekisasi itu nanti ruangannya di belakang sana. Ya, yang rapat di sini, yang katekisasi akan pindah di belakang sana. Itu aja Bapak Ibu. Bengong ya. Ya, mungkin nyala. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita 9:30 kurang 5. Wah, sekarang ibadah MCC 1,5 jam selesai, 1,5 jam selesai ya. Kecuali perjamuan kudus, karena biasanya perjamuan kudus masih ada sakramen perjamuan kudus, jadi kita harus agak sesuaikan waktunya. Kita berdoa bersama. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu minggu yang akan datang. Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, betapa kami menaikkan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan memberkati kami, karena Tuhan telah memelihara kami melewati hari demi hari, sampai dengan saat ini kami dalam keadaan baik, kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang menghadap tahta kasih karunia Allah, menaikkan syukur kepada Tuhan, beribadah, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat rohani yang telah kami terima Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh terus bertumbuh menjadi pribadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa, menjadi murid-murid Kristus yang sebenar-benarnya, sehingga kami dapat menjalankan visi ilahi yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di surga, sekarang Tuhan, kami akan menerima setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat yang terindah, berkat yang terbaik dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Berkati dalam rumah tangga keluarga kami, berkati dalam pekerjaan tangan yang kami gumuli, yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil beruntung. Berkati untuk pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi. Berkati kesehatan kami Tuhan, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tidak ada sakit penyakit yang mengancam nyawa, kami semua dalam keadaan bugar untuk kami dapat beraktivitas, bahkan memberitakan kabar baik kemanapun kami pergi. Berkati juga dalam segala permasalahan pergumulan kehidupan yang hari-hari ini dihadapi oleh jemaat semua. Hamba tidak tahu menahu satu persatu, tapi satu hal yang kami boleh percayai dan yakini, bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Sekalipun mungkin kami merasa sendirian, tapi kenyataannya kami tidak pernah sendirian, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami dimampukan, kami pasti dikuatkan. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani, berkati pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, dipercaya untuk menjangkau semakin banyak jiwa.
Nama Tuhan semakin dibesarkan, dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Heri Sasono, yang sudah sampaikan benih firman Tuhan, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, memiliki hikmat yang luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, menjangkau semakin banyak jiwa. Nama Tuhan semakin dibesarkan, dipermuliakan. Berkati yang menjadi kerinduan dan cita-citanya, Tuhan pakai makin hari makin luar biasa bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pelayanan sepekan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, menyertai, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan, pelayan-pelayan diurapi, sehingga semakin banyak jiwa boleh dijangkau. Panitia retret yang akan mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan berikan kekuatan, semangat, ide, hikmat, gagasan, yang terpenting kesatuan hati untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan biarlah sebentar kami akan pulang, Tuhan menjaga, menyertai, melindungi, agar kami tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan sanak saudara keluarga, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan daripada kecelakaan. Kami tiba di rumah dan bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, bersama-sama kami akan menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Oleh karena itu, jemaat sekalian, dengan iman percaya kita mengangkat kedua tangan kita, dan mari kita terima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberi saudara damai sejahtera. Sekarang pergilah sebagai murid-murid Kristus dengan keberanian dari Tuhan, beritakan Injil-Nya, mengasihi dengan kasih Kristus, melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Roh Kudus, senantiasa termaterai dalam kehidupan kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, dengan kasih karunia-Mu, bimbinglah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pulang, dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua.